penderita tunagrahita. Aku jadi berpikir, mungkin gara-gara itu bertahun-tahun desaku kerap dibilang kampung idiot. Dan bertahun-tahun pula stigma itulah yang membuat warga di sini akhirnya bertahan hidup dari uluran tangan. Ini berdasarkan karena sebuah rasa kasihan. Karena apa? Sejak kecil ketika saya lahir, saya hidup di sebuah lingkungan yang banyak tunagrahitanya. Di barat rumah ada tunagrahita, di depan rumah ada, di timur rumah ada orang tunagrahita. Bahkan ketika saya sekolah SD pun, itu sekolahnya saya diantar orang tunagrahita naik sepeda. Karena kebetulan tunagrahita ini ikut bekerja sama bapak. Dia nganterin saya sekolah itu naik sepeda panjang itu. Nah, berlatar belakang sebetulnya muncul sebuah rasa kasihan. Berpikir bagaimana mereka. Nah, mulai kelas 2 SMA, saya mencoba berbuat. Salah satunya menyarikan bantuan-bantuan sifatnya konsumtif. Nyarikan beras, kemudian nyarikan pakaian, layak pakai, dan lain-lain dari luar desa yang saya bawa masuk, saya serahkan kepada mereka. Sebagian besar penderita tunagrahita di sini berusia di atas 30 tahun. Menurut cerita orang tua dulu, sekitar tahun 60 hingga 70-an, warga di sini dilanda kekurangan gizi yang membuat warga kurang asupan yodium. Situasi yang tak segera diatasi kala itu akhirnya membuat warga bertahun-tahun berkembang tanpa gizi yang baik. Dulu itu pernah ada kebiasaan untuk menanam baterai yang diyakini untuk menambah kesuburan, tapi justru dengan begitu malah dia kontra terhadap kandungan yodium, sehingga yodiumnya makin hilang. Di sana sudah pernah diteliti kandungan yodium di dalam air, di dalam tanah itu ternyata nol, sehingga bisa dimaklumi bahwasanya apa yang dikonsumsi masyarakat sekitar melalui tanaman ataupun air yang ada di sana itu tidak mengandung yodium. Belum lagi faktor geografis desaku yang kering, dikelilingi pegunungan kapur yang tandus dan minim sumber air. Musim kemarau selalu menjadi masa-masa sulit bagi warga. Mau bagaimana lagi? Masa lalu tetaplah masa lalu. Tak ada yang bisa diubah atau dikembalikan. Jauh sebelum diberi amanah memimpin desa, tahun 2010, atas bantuan donatur, aku dan teman-teman Karang Taruna memberikan seekor kambing pada tiap warga tunagrahita. Kambing itu kami minta untuk dipelihara, sehingga kelak bisa beranak pinak. Sebelum jumlahnya bertambah, maka pantang untuk dijual. Lumayan, rata-rata mereka kini telah memiliki lebih dari 2 ekor. Bersama teman-teman di Karang Taruna, kami juga menyusun strategi guna menyiasati kondisi alam desa kami yang tandus. Kami mencoba beternak lele. Lagi-lagi warga tunagrahita sengaja kami berdayakan. Masing-masing warga tunagrahita dibuatkan kolam di rumahnya. Mulai dari bibit hingga pakan pun disiapkan. Namun yang terpenting, mereka dilatih soal keterampilan beternak lele. Apa kurang? Kurang babat. Kini 3 bulan sekali mereka bisa memetik hasilnya. Sekali panen mereka memperoleh 150 hingga 250 ribu rupiah. Jadi orang-orang penderita tunagrahita ini kan kalau diajak bertani pun tidak punya lahan, ya. Kalau mau kerja guru tani belum tentu ada pekerjaan. Makanya kita berpikir mereka harus diberdayakan dengan salah satunya adalah peternakan. Nah, salah satu peternakan yang kami ambil adalah peternakan ikan, dan lele itu adalah paling mudah di antara peternakan ikan yang lain. Selain itu siklus hidupnya kan panennya lebih cepat. Kalau ikan lain bisa sampai
6 bulan, 1 tahun, kalau lele kan cukup 3 bulan bisa dipanen. Di iwak ya, iwak kan cek cilik, cilik sebenarnya toh 5 gelas. Di iwak cilik iwak cilik iki moai, oke. Cilik iwak. Kami mengajar mereka bermodalkan kesabaran. Dan kesabaran pula yang menjadi tantangan kami. Kalian makan dua. Di. Arung ini. Kami harus berkompromi dengan waktu belajar yang bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu. Kemampuan daya pikir yang terbatas membuat mereka tak bisa memahami dengan cepat apa yang kami katakan, apa yang kami ajarkan. Wah, kan rektor. Pintar. Ya kalau ngajarin orang tunagrahita ini yang paling berat dan susah adalah terhadap komunikasi. Jadi mereka kan tidak bisa diajak bicara langsung nih, harus ada praktek. Ada juga yang bisa diajak bicara, tapi tentu kemampuan penangkapannya lemah. Sehingga memang kita harus intens untuk melatih mereka bersama teman-teman yang ada dalam Pokmas. Aku selalu percaya pada proses. Tapi Proses inilah yang akan membawa mereka pada ujung yang manis. iya akan. Jumlah yang seharusnya 33 itu ketika kemarin ada anak yang beli, pengunjung ke sini beli, ternyata benar Pak, itu 26. Di sini, siapa Kegiatan membuat kerajinan seperti ini akan ada kemampuan berpikir yang lebih, sehingga nanti bisa sejajar juga dengan orang-orang normal dengan cara-cara melakukan kegiatan pemberdayaan yang sifatnya membuat kerajinan. Kurang ini milik bahan ini salah, kurang ombok, sudah milik welek, gitu. Ini salah satu buktinya. Keterampilan tangan mereka membuatku terkejut. Tidak semua memang. Tapi siapa sangka penderita tunagrahita memiliki potensi luar biasa seperti ini. Aku semakin yakin mereka bisa asalkan diberi kesempatan yang sama. Kesempatan normal yang kerap datang padaku atau siapapun juga. Alhamdulillah dengan semangat juang teman-teman yang mana kita pengen mereka saudara-saudara kita yang tunagrahita ini bisa punya hasil karya, punya produk sendiri ya walaupun hanya headset dan nominalnya kecil, namun di mereka ini sangat-sangat berarti bisa untuk nambah penghasilan rumah tangga. Seperti yang dibilang Wandi, ini hasilnya bisa dibelikan apa nih? Kok tukangnya apa? Panci. Nah, terus karo apa nih? Trio karo panci podo ae Kak. Meski selalu ada kendala, kebanyakan warga tunagrahita di sini termasuk tunagrahita berat. Salah satu ciri yang paling menonjol yakni sulit diajak berkomunikasi. Mereka yang termasuk kategori ini biasanya kami awasi ekstra. Jadi gini, tasbih itu kan perlu ada ini kan, ada dihitung kan, jumlahnya harus tertentu kan, mungkin satu ruas 33 target yang panjang satu itu kan. Nah, mereka ini karena tidak bisa hitung-hitungan, sebenarnya ditungguin sih. Tapi ketika kita lengah ngasih tahu yang lain, ngajarin yang lain, dia ini tidak terkontrol. Akhirnya jumlah yang seharusnya 33 itu ketika kemarin ada anak yang beli, pengunjung ke sini beli itu, saya suruh hitung, Mbak hitung dulu, ntar nggak cocok hitungannya kan buatan orang-orang seperti ini. Ternyata benar Mbak, itu 26. Tidak 33 tapi 26, itu pernah terjadi seperti itu. Akhirnya tapi tetap dibawa aja karena buat kenang-kenangan katanya. Penderita tunagrahita berat bukannya tidak bisa ditolong. Kami di sini membuktikan pelatihan rutin telah merangsang daya pikir mereka. Jadi yang dia niku dijak nyambut damel susah sebabnya dereng dilatih, saat ini pun dilatih kalih desa dijak nyambut damel nopo mawon nggih pun rada
lumayan lek susahipun niku lek dicak ngendikan boten miring sebabipun nggih telinganipun sedaya nggih boten mireng niku wau. Sudah rahasia umum, orang dengan keterbelakangan mental atau tunagrahita kerap dicap aib atau kutukan di masyarakat. Sebatas yang ku tahu, memang ada banyak faktor kenapa cacat mental ini ada. Bisa karena turunan ataupun metabolisme gizi yang terganggu. Itu sebabnya aku kerap tak meyakini penderita tunagrahita pasti akan memiliki turunan yang sama. Atas dasar itulah, aku membantu Misty, wargaku, seorang tunagrahita lainnya. 7 tahun silam, ia menikah dengan sesama tunagrahita. Kini di desaku ada 13 pasangan suami istri tunagrahita. Kami kan mencoba juga untuk melihat sisi lain. Salah satunya adalah hak asasi. Karena tentunya meskipun orang-orang seperti ini kan punya hak ya untuk menikah, karena dia punya rasa. Nah, si Miss Siti ini kan selalu, kalau ada orang wanita itu selalu terlihat suka begitu. Nah, kebetulan ada Bu ini itu, kemudian ada antar keluarga diketemukan, boleh mereka menikah. Akhirnya dinikahkan. Orang kok nyemplung berat. Ada sedikit kekhawatiran akan kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Utangnya permen loh, nanti dikasih permen loh. Maka secara berkala kami memantau kehidupan mereka. Kesehatannya kita pantau, ke dokter pun kita antar, bahkan USG ke dokter juga kita antar. Kemudian isinya kita penuhi, kemudian begitu lahir juga demikian, kelahirannya kita dampingi terus, anaknya yang masih bayi juga dampingi, ibunya ini dilatih bagaimana mengurus bayinya, kemudian anaknya kan terus tumbuh besar. Di situ kita suplai, alhamdulillah anaknya juga normal. Berarti pernikahan Miss Siti ini sebagai bentuk untuk membuktikan, memberi jawaban kepada mereka yang mengatakan bahwa jangan sampai tunagrahita menikah, khawatir anaknya tunagrahita, ternyata enggak. Syukurlah sejauh ini pernikahan mereka bahagia. Darinya lahir 2 putri, Bunga yang kini berusia 6 tahun dan Deswita yang berusia 1,5 tahun. Keduanya lahir dengan fisik dan mental normal. Sementara itu Misty dan Iin kini semakin giat bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kalian kita belane namung tengah ngono patu kaceng ngoten niku. Saat ini bedane nggih ngene kae anu ndame keset wedok. Lah sing jaler ngingu lele nggih bedane nggih niku. Kesukane yogane hasile. Tuhan hadir dengan segala rahasianya. Dan ia selalu adil membaginya tanpa ada perbedaan. Ele ora-ora, kongkol ora-ora, ditaker. Taku kena.